dibully virus corona, gereja keok dan terseok. Apakah bullying itu? Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menindas atau mengintimidasi orang lain. Dilakukan dengan cara melukai secara fisik seperti meludah, menendang, memukul, tindakan sejenis lainnya. Bisa dalam bentuk verbal seperti kata-kata negatif, merendahkan, menghina, dan sejenisnya. Atau dalam bentuk serangan emosional atau psikologis seperti menyebarkan gosip, fitnah, mengucilkan dengan mengajak orang lain untuk tidak berteman dengannya, atau tindakan sejenis lainnya. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat daripada korbannya. Bukankah saat ini ada sekelompok virus yang bernama corona merajalela, merasa lebih kuat dan membuat orang banyak dibully dan tak berdaya olehnya? Ketika corona datang, telah memaksa menutup tempat-tempat suci. Kota Yerusalem pun menjadi sunyi. Tembok ratapan semakin keras meratapi nasibnya. Tempat kelahiran Tuhan Yesus pun di Bethlehem ditutup tak berdaya. Bahkan saat ini ribuan pintu gereja dipaksa tutup dan memaksa jemaatnya untuk beribadah di rumah-rumah. Apa akibatnya dari bullying atau intimidasi itu? Kita tahu akibat dari bullying itu seseorang mendapat atau mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, kadang ingin menyakiti dirinya atau bahkan ingin bunuh diri. Bukankah belum lama ini masih ingat dalam ingatan kita mengenai Gordon Bales? Kisah ini dimulai oleh anak usia 9 tahun dari Australia yang bernama Gordon Bales, yang memiliki kelainan fisik, tidak bisa bertumbuh seperti anak-anak normal lainnya. And I've got to constantly keep my eye on him because of the suicide attempts. This is what bullying does, people. Karena mamanya membuat video percakapan dengan anaknya tersebut yang ingin bunuh diri. Kemudian video itu menjadi viral. Sempat ditonton lebih dari 20 juta orang. Kemudian banjir berbagai simpati dari seluruh dunia. Bahkan orang-orang terkenal memberikan dukungan. Bukan itu saja, bahkan diadakan pengumpulan dana untuk mensupport Gordon supaya ia bisa pergi jalan-jalan ke Disneyland untuk menghiburnya dan menunjukkan bahwa masih banyak orang peduli dan simpati kepadanya. Dan hasilnya terkumpul dana yang luar biasa sebesar 440.000 US dollar atau kurang lebih 6 miliar rupiah. Suatu jumlah yang besar yang dikumpulkan hanya dalam hitungan hari. Dan berkat dari bullying, kita semua pasti mau berkat, bukan? Jika Gordon dibully, mendapatkan berkat uang sebesar 6 miliar rupiah. Maukah kita saat ini ketakutan dengan bullying dari corona juga menjadi berkat, mendapat berkat dan menikmati berkat dari corona ini? Karena berkat Tuhan tidak selalu dalam bentuk uang atau materi. Bukankah berkat corona mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat berharga? Tuhan tidak selalu ada di dalam gedung gereja. Tuhan tidak selalu ada dalam ritual dan seremonial gereja. Tuhan tidak selalu ada di dalam keramaian dan kegaduhan ibadah. Tuhan tidak selalu ada di dalam nama besar gereja maupun perseorangan. Lalu di manakah Tuhan? Dan kemanakah Tuhan di tengah bullying corona yang melelahkan, menakutkan, mencemaskan, dan mematikan ini? Ingatlah dan marilah kita belajar dari kisah Elia. Sedang dalam ketakutan dan keputusasaannya yang sangat berat karena bullying atau intimidasi dari Isabel, istri Raja Ahab yang berencana untuk membunuh Elia.
1 Raja-Raja 19:1-3. Elia pun lari pergi ke gunung Horeb, yaitu gunung tempat Allah pernah menyatakan diri kepada Musa. Saat itu Tuhan berfirman kepada Elia, "Keluar, berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapanku. Ayat 11-nya. Tuhan ingin bertemu muka dengan muka kepada Elia. Dalam ayat-ayat selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Elia. Pertama, dalam bentuk angin yang besar dan kuat, ayat 11a. Tuhan menunjukkan keperkasaannya melalui angin yang membelah gunung dan memecah bukit-bukit batu. Tetapi ternyata hanyalah angin yang mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin besar tersebut. Kedua, dalam bentuk gempa, ayat 11b. Gempa tersebut pasti terasa sangat hebat dan menggetarkan bumi. Tetapi ternyata tidak ada Tuhan dalam gempa tersebut. Ketiga, dalam bentuk api, ayat 12a. Tetapi ternyata api tersebut juga hanyalah api yang mendahului Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam api tersebut. Keempat, dalam bentuk angin sepoi-sepoi, ayat 12b. Ternyata dalam bentuk angin yang halus dan lembut, inilah Tuhan hadir. Alkitab mengatakan bahwa setelah mendengar angin sepoi-sepoi, Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya karena untuk melindunginya dari kemuliaan Tuhan. Karena pada waktu itu manusia tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan dan pergi keluar. Barulah setelah itu Tuhan memanggil Elia dan akhirnya Elia menjawab Tuhan di ayat 13-14. Ketika corona datang memaksa kita mencari Tuhan di dalam kesunyian. Karena selama ini suara Tuhan telah dimanipulasi, dibungkam dengan indahnya suara paduan suara. Suara musik yang berdendang dan membuat kita ingin bergoyang. Atau suara hambanya yang berkhotbah tetapi tidak lagi menyuarakan suara Tuhan. Tetapi menyuarakan kepentingan pribadi dan kelompoknya atau golongannya. Maka tidak heran kita tidak lagi menemukan Tuhan dalam keramaian ibadah. Corona datang memaksa kita untuk sadar bahwa Tuhan ingin fellowship dan relationship dengan anak-anaknya secara pribadi, dan dengarkan suaranya, dengarkan keinginannya, dan berilah jawabannya seperti Elia menjawab Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberitahu hal-hal yang harus Elia lakukan. Saya begitu percaya ia sampai saat ini masih berbicara dengan caranya, dengan waktunya, dan disesuaikan dengan kemampuan setiap anak-anaknya. Saya baru mengerti ketika ia berbicara kepada saya untuk mempersiapkan gereja online di Januari 2020 ini. Walau banyak yang menentang, mempertanyakan, dan juga membuat saya juga bingung memulainya dari mana. Karena mau belajar taat, maka tugas saya hanya melakukannya dan mulai dengan apa yang ada. Dan akhirnya semua kita mengerti apa yang terjadi saat ini. Jika kita terus melayani dengan kekuatan dan keinginan kita, dengan cara kita, dengan waktu kita, akhirnya kita semua bisa seperti yang Elia alami. Tidak tahan, tidak kuat menghadapi bullying atau intimidasi dari Isabel. Bullying atau intimidasi dari Miss Corona ini banyak membuat dari kita anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan sekalipun akan merasa putus asa dan merasa tertinggalkan dan berjuang seorang diri, akhirnya ingin bunuh diri. Jika itu kita alami, ini kesempatan yang baik bagi setiap kita untuk berdiam diri, menyendiri bersamanya. Mari kita berdoa, menghampiri Dia. Secara pribadi temui Dia, secara pribadi alami Dia, secara pribadi berbicara kepada Dia. Seperti seorang anak berbicara kepada bapaknya. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada.
Mereka dapat berjumpa secara pribadi denganmu. Dan Engkau Bapa yang begitu baik dan berbicara kepada setiap anak-anak dan jawab mereka dalam keindahannya berkomunikasi denganmu, dan kuatkan mereka dalam menghadapi bullying atau intimidasi dari keganasan corona. Bahkan aku berdoa untuk dijauhkan dan dihindarkan dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan memberkati.